Tuhan pada Paskah Kebangkitan. Saudara, saya kasih judul apa yang kita dapat di acara memperingati Paskah Kebangkitan, ya. Saudara, kalau hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus kita peringati berulang-ulang. Saudara, kalau saudara bisa hitung berapa umur saudara menjadi Kristen, atau berapa tahun saudara sudah menjadi orang Kristen, ya saudara, itu berarti jumlah itulah saudara memperingati hari Paskah, baik Paskah kematian maupun Paskah kebangkitan. Jadi berapa jumlah tahun saudara menjadi orang Kristen? Karena itu diperingati 1 tahun 1 kali, ya. Kemudian saudara, tapi jadi pertanyaan, berapa kali saudara bolos? Kalau nggak datang, baik di acara memperingati kematian Tuhan Yesus, baik di acara kebangkitan Tuhan Yesus, itu bisa berkurang. Kalau saudara 35 tahun misalnya jadi orang Kristen, nah saudara tidak datang di acara hari besar Kristen ini. Saudara, hari besar Kristen ini berapa sih? Ada berapa? Coba hitung. Kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta, ya, dan berapa kali? 4 kali. Tapi saudara, seringkali orang Kristen hebatnya, ketika hari raya kekristenan itu dirayakan, nggak datang, nggak hadir. Nah saudara, kita ini kadang-kadang tidak bisa menghargai, ya, tidak menghargai karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Ya, keselamatan itu diberikan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya, jemaat GPD Ebenezer yang ada di sini. Ya saudara, kita menerima itu. Tapi saudara, seringkali kita tidak menghargai karya keselamatan Tuhan. Ya, kita lebih menghargai hari besar lain. Maaf. Ya, ketika kita memperingati hari misalnya Sintia, tahun baru dimulai, hari libur. Wah saudara, banyak orang yang tidak ke gereja karena Sintia. Iya. Ya, ketika kita merayakan hari libur bukan kita yang merayakannya, kita merayakan hari liburnya. Ya misalnya kemarin kebetulan pas berbarengan Nyepi, libur Lebaran, banyak yang nggak ke gereja. Kemana? Rame-rame pergi kemana? Halang-halang. Hari raya yang lain lagi, ya, hari besar yang lain lagi dari agama yang lain. Pas hari libur, kita tinggalkan juga gereja, pergi jalan-jalan. Nah saudara, kita lihat, kita rasa ketika kita tidak datang di hari raya Kristen, kita rasa tidak apa-apa, kita rasa tidak bersalah, kita rasa tidak berdosa. Memang saudara, seperti disinggung sama tante khotbah kemarin Jumat, kenapa kita rasa tidak apa-apa? Kenapa kita rasa kita tidak bersalah? Karena saudara tidak terima apa-apa ketika saudara dan saya melanggar, iya Pak ya? Ya, ketika kita melanggar, kita tidak datang, kita tidak hadir, kita nggak apa-apa tuh. Aku ya masih hidup tuh. Aku masih seperti sekarang tuh. Aku masih bisa berjalan masih ya. Saudara, memang itu nggak langsung kita terima, tapi kita tahu ada deadline. Kita sudah belajar ada batas, garis titik akhir di mana kalau kita sampai ke titik akhir kita tidak bisa kembali bertobat, kita tidak bisa kembali datang pada Tuhan, selesai. Ya saudara, kita akan binasa. Dan juga ada titik di mana saudara, garis akhir itu membuat kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Ya, itu loh saudara. Jadi kita harus mengerti. Nah, yang jadi masalah kan titik akhirnya itu saudara dan saya nggak tahu, nggak ngerti sampai di mana batas akhir, titik yang Tuhan masih beri kesempatan kita bisa bertobat,
bisa kembali kepada Tuhan, karena belum mencapai garis akhir kita tidak bisa bertemu Tuhan lagi. Dan kita juga tidak tahu sampai di mana batas akhir saudara tidak bisa meninggalkan Tuhan. Ya, jadi saudara, kita harus mengerti itu. Nah, saudara, kalau pagi ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus itu mati, ya, supaya apa? Supaya kita yang tidak layak ini loh, dilayakkan bisa tinggal di sorga. Kita yang tidak pantas dipantaskan untuk bisa tinggal di sorga. Kita yang tidak benar dibenarkan untuk bisa tinggal di sorga. Apalagi saudara pakai bahasa apa lagi? Jadi saudara yang tidak punya kesempatan diberi kesempatan tinggal di situ. Waduh saudara. Tapi seringkali karena kita rasa tidak apa-apa, akhirnya kita seenaknya sendiri. Ya saudara, mari kita belajar. Ya, kita mau belajar saudara, bahwa lewat memperingati kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, ya saudara, apa yang kita dapat. Saya ingin ajak saudara baca ini dulu 1 Korintus 15 ayat 14. Yuk, kita sama-sama belajar ya. Jadi saudara, kita belajar untuk sungguh-sungguh, ya, untuk nekat dan tekad mencari Tuhan. Ya saudara, kita mau baca 1 Korintus 15 ayat 14. Sudah dapat semua? Saya tunggu semua ikut baca. Ya, semua ikut baca. Sudah siap? Yuk, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saudara, kita lihat, jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami, sia-sialah pemberitaan kami. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini, saudara, ada banyak berita, ya, ada banyak berita, saudara, yang kita bisa dengar. Ya, firman Tuhan mengajar kita soal iman, kita bisa dengar itu. Firman Tuhan mengajar kita soal kasih. Firman Tuhan mengajar kita soal jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan mengajar kita soal jangan berbohong, ya, jangan malas, jangan pelit dan sebagainya. Saudara, itu kita bisa dengar. Tetapi berita-berita itu semua, pelajaran-pelajaran yang kita bisa terima di luar kebangkitan Tuhan Yesus, itu semua, saudara, ketika Tuhan Yesus tidak bangkit, Alkitab mengatakan, maka sia-sialah iman saudara dan iman saya. Kenapa? Karena pengharapan untuk tinggal di surga itu tidak ada. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan pada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk bisa tinggal di surga. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka semua orang mati yang ada di dunia tidak ada yang bangkit. Ya, tidak ada yang dibangkitkan. Karena contoh model yang diberikan oleh Bapa atau Allah Bapa itu adalah Tuhan Yesus yang menjadi contoh buat kehidupan kita. Nah, saudara, jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, maka saudara, Alkitab menuliskan itu tidak membuat kita punya iman sia-sia, tidak membuat kepercayaan kita sia-sia. Nah, memperingati kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, saudara, memang ada yang mau terima, ada yang tidak mau terima atau tidak bisa menerimanya, ya. Apalagi yang di luar kita, ya, mereka ngata-ngatain inilah itulah. Saudara, mau terima mau nggak terima, dunia mencatat. Saudara punya kalender, kemarin Jumat ditulis apa? Kalender saudara ditulis apa? Ya, memperingati kematian. Memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, dulu Isa Al-Masih, ya, memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, atau kalau dijadikan satu, pasca kebangkitan, Jumat pasca kematian. Nah, saudara, itu dicatat oleh kalender dunia. Mau diakui mau nggak diakui itu tercatat. Ya, jadi saudara,
Itu loh yang kita bisa lihat dari dunia ini. Nah sekarang saudara kita mau masuk. Alkitab tadi kita baca dalam 1 Korintus 15:14, kalau kita baca tidak ada kebangkitan maka sia-sialah ya iman saudara, iman saya. Kita tidak mempunyai pengharapan untuk apa? Untuk bisa tinggal di sorga. Ya, kita tidak dilayakkan untuk bisa tinggal di sorga. Tidak dibenarkan untuk bisa tinggal di sorga. Tidak dipantaskan, tidak diberi kesempatan untuk tinggal di sorga. Nah sekarang saudara, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan penggenapan nubuat. Jadi kalau tadi judulnya apa yang kita dapat dari memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, yang pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah memperingati kematiannya, hari ini kita memperingati kebangkitan. Nah kita mau belajar apa yang kita terima atau apa yang kita dapat ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan penggenapan nubuat. Ya, nubuat itu berita yang Tuhan sampaikan kepada nabi bisa, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi berita atau kalau orang bilang ramal, ya, ramal. Tapi diramal ini akhirnya konotasinya menuju kepada yang negatif. Ramalan dukun, waduh saudara nih, ramalan dukun kan repot ya kan? Ya diramal ya oleh Alkitab, oleh firman Tuhan atau dinubuatkan. Ya. Nah sekarang saudara kita mau melihat, ya kita mau lihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan. Ya, dan ketika kita merayakannya itu merupakan penggenapan nubuat itu. Nah, saya ingin ajak saudara buka Mazmur 22 ayat yang kedua. Yuk, ya. Kita mau baca Mazmur 22 ayatnya yang kedua. Saya ingin ajak saudara baca firman Tuhan. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya dapat apa? Gitu loh. Apa yang kita dapat? Ya, jadi yang pertama merupakan penggenapan nubuat dari firman Tuhan. Yuk kita baca ayat 2 pasal 22 Mazmur. Semua ikut baca ya, semua ikut baca. Semua ikut baca. Mazmur 22 ayat 2. Sudah dapat semua? Halo, jangan ngantuk. Ya. Ayat 2, yuk kita baca. Siap, 2, 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, saudara, kita lihat Mazmur pasal 22 ayat 2 itu ditulis oleh Raja Daud. Kalau saudara nggak baca ya ayat satunya, Mazmur Daud. Jadi saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Saudara, saya cari tahu Daud ini menerima nubuat. Apa yang Tuhan kasih tahu kepada dia itu kapan sih? Berapa lama? Ya, sampai hari Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, diutus oleh Bapa menjadi manusia, ya, dilahirkan lewat kandungan Maria. Saudara, ternyata saudara, waktu ditulisnya Mazmur 22 ayat 2 ini, itu ada rentang waktu 1000 tahun sebelum tahun Masehi. Ya, 1000 tahun. 1000 tahun itu waktu yang sangat panjang, saudara. Waktu yang lama. Ya, waktu yang lama. Sekarang kita lihat 1000 tahun itu nubuat ini sudah disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah, ya, yang disembah oleh Daud. Maka saudara dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu saudara diucapkan lagi oleh Tuhan Yesus. Ya kan saudara, ketika Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota sebelum dia menyerahkan nyawanya. Ya, sebelum dia mati menyerahkan nyawanya, dengan menyerahkan nyawa maka dia mati. Saudara, Tuhan Yesus berkata,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan yang sama. Itu ditulis di Mazmur 22 ayat 2. 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus disalib. Jadi sudah digenapi waktu Tuhan Yesus disalib. Ya, jadi kita lihat itu penggenapan yang pertama. Saya ingin ajak saudara lihat dua saja, tidak usah banyak-banyak kita ya. Mazmur 53, Mazmur Yesaya 53. Ayo kita buka dulu, kita baca sebentar. Yesaya 53 ayat ketiga sampai ayat ke-7 dan ayatnya yang ke-9. Ya. Kalau enggak usah dibaca semua dah. Ya. Ayat yang ke-9 aja yang kita baca. Kita baca ayat 9 aja. Ya. Saya akan jelaskan saja. Ayat 9 Yesaya 53. Sudah dapat? Sudah dapat belum? Kalau belum ditunggu, kalau sudah kita baca sama-sama. Sudah baca dapat ya? Yuk semua ikut baca. 2, 3. Orang menempatkan tubuhnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, saudara, ya kalau saudara baca ayat 3 sampai ayat 7 itu penderitaan yang sudah dibuatkan, ditulis oleh Yesaya. Ya, ia dihina, dihindari orang, ya kemudian terus. Saudara, kita tidak usah baca semua ya. Saudara, kita lihat. Kalau tadi Mazmur 22 ayat yang kedua itu ditulis 1000 tahun. 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus mati. Nah, saudara, kita lihat Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat 7 sampai 9, ayat 3 sampai 7, kemudian ayat 9. Ini saudara ditulis 700 tahun. Jadi 700 tahun sebelum tahun Masehi, Yesaya menerima nubuatan itu. Dan itu saudara digenapi di Bukit Golgota saat Tuhan Yesus disalib. Dikatakan bagian akhir ayat 9, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saudara, kita lihat Tuhan Yesus disalib di antara penjahat. Benar kan? Yang kiri, yang kanan penjahat, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. Jadi kanan kirinya ini penjahat. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia disalib bukan karena kejahatannya, bukan karena dosanya, bukan karena pelanggarannya, bukan karena dia menjadi orang yang mulutnya tidak bisa bertanggung jawab. Tetapi Tuhan Yesus disalib, saudara, karena menanggung dosa manusia. Itu loh yang diterima oleh Tuhan Yesus. Makanya dia disalib untuk menanggung dosa manusia. Nah, saudara, kita lihat ini digenapi 700 tahun sebelum tahun Masehi, digenapi pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, jadi saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai penggenapan nubuat yang diberikan oleh Allah kepada Daud 1000 tahun sebelum Masehi, kepada Yesaya 700 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi saudara, kita lihat ya, nanti kita simpulkan dari penggenapan nubuat ini apa yang saudara dan saya dapat. Sekarang kita maju. Yang kedua, ya, apa yang kita dapat? Tadi kita lihat penggenapan, ya, penggenapan nubuat yang Allah berikan pada Daud, kepada Yesaya. Kita lihat dua saja, ada banyak yang lain. Saudara mau cari, silahkan ya. Di Alkitab saudara pasti ketemu. Saudara cari aja penggenapan kepada siapa saja. Nubuat itu diberikan pada siapa saja dan digenapinya waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit. Sekarang saudara, yang kedua. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mati dan bangkit itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, dia taat kepada Bapa sebagai
Bapaknya. Ya, Allah Bapa sebagai Bapaknya. Jadi Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu ketika dia mati, bangkit, itu bukti ketaatan kepada Bapa yang mengutus dia datang ke dunia sebagai manusia. Nah, sekarang saudara, kita akan baca Yohanes 4 ayat 34. Ayatnya satu-satu kita lihat ya. Firman Tuhan menulis apa? Ya, apa yang ditulis oleh firman Tuhan sebagai bukti Tuhan Yesus itu sebagai manusia, anak Allah diutus oleh Bapa datang ke dunia dan dia mentaati apa yang Bapa ingin dia lakukan di dalam hidupnya. Yesaya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Kita akan baca sama-sama. Saya tunggu semua sampai dapat. Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34. Kalau sudah dapat, kita akan baca. Dapat semua? Yuk kita baca ya, ayat 34 Injil Yohanes. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kita lihat Tuhan Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai manusia 100%. Ya, saudara, kita harus mengerti itu. Dia bukan Allah 100%, dia bukan manusia 100%, tapi dia manusia 100%. Menjadi anak Allah yang diutus oleh Bapa. Untuk apa? Untuk menjadi model buat saudara dan saya, untuk menjadi contoh, untuk jadi teladan. Dikatakan kehendak Bapa yang mengutus aku itu supaya aku melakukannya. Dan dikatakan itu menjadi makanan. Saudara makan sehari berapa kali? Kalau normal 3 kali. Kalau saudara mulai jaga makan 2 kali. Kalau jaga makan lagi 1 kali. Tapi ojo ngemil terus, nggak mangan ngemil ngemplok terus ya ojo wae ya kan. Itu namanya bukan jaga makan, jaga mulut itu. Jaga mulut apa? Dari nggak makan nasi, makan kacang, makan apa. Ada yang ada di meja dicariin semua. Kontak nih, tukunan. Ya saudara, ya kita lihat makanan Tuhan Yesus itu. Makanan itu kebutuhan, ya kan? Saudara makan kebutuhan saudara untuk hidup. Sebagai manusia harus makan supaya kita punya kehidupan ya di tubuh jasmani. Nah, jadi kita lihat Tuhan Yesus makanannya, kebutuhan hidupnya yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, kita lihat tadi kan kita lihat bukti bahwa Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa yang mengutusnya. Jadi lewat kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukti dia taat. Dan ditulis oleh Yohanes pasal 4 ayat 34, menjadi kesukaannya melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang kita mau maju, kita cepat aja. Ya, saudara, Ibrani 5 ayat 8. Yuk kita buka Ibrani 5 ayat 8. Ibrani pasal 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Yuk ya, kita belajar firman Tuhan supaya saudara ngerti. Nanti saudara, apa yang kita ngerti kita harus lakukan ya. Ibrani pasal 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Saya tunggu sampai dapat semua. Ikut baca. Ikut baca, jangan diam aja saudara ya. Ayat 8. Saya tunggu semua dapat, kita baca sama-sama. Dapat? Halo? Nah, masih ada yang belum? Ditunggu. Ibrani 5 ayat 8. Mari silakan duduk. Nyonya. Mama sekolah minggu, ayo masuk dulu, duduk dulu. Kita terusin firman Tuhan ya. Pintunya boleh tolong tutup. Siapa itu yang paling belakang, baby? Ya. Yuk, Ibrani 5 ayat 8. Ya, Ibrani 5 ayat 8. Sudah dapat semua? Baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberitanya. nah, saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat
sebagai penggenapan nubuat. Yang kedua, berarti Tuhan Yesus taat kepada Bapa yang mengutusnya. Nah, kita lihat ayat 8 dari Ibrani, walaupun dia anak Allah, walaupun Tuhan Yesus adalah anak Allah, ya, yang diutus oleh Bapa ke dunia ini, maka saudara, selain makanannya, kesukaannya, ya, kebutuhannya melakukan kehendak Bapa, dikatakan untuk melakukan kehendak Bapanya yang mengutus dia, untuk melakukan apa yang disuruh oleh Bapa kepada dia. Maka saudara, tidak gampang. Alkitab menulis walaupun dia anak, dia belajar untuk taat, ya, lewat apa? Lewat penderitaan. Untuk taat itu Tuhan Yesus harus menderita, saudara. Dia harus menderita. Kita lihat saja secara umum, ketika dia ada di dunia, dia difitnah, tidak membalas, dikata-katain, tidak jawab, nggak balas juga, difitnah nggak balas, dikata-katain nggak balas, ya. Kemudian dituduh, ya, melanggar Taurat, dia nggak jawab. Sampai puncaknya disiksa, waktu dihakimi di mahkamah agama, disiksa, dipukul, diludahin, aduh saudara, kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan Yesus mengalami hal yang seperti ini, menderita. Tapi dia mau menderita, belajar taat kepada kehendak Bapa, ya. Nah, saudara, jadi kita lihat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua sebagai bukti dia taat, walaupun harus lewat penderitaan. Saudara mau taat kepada Tuhan Yesus sebagai contoh kita, harus menderita. Ketika saudara dikatain sama tetangga saudara, dasar, misalnya saudara dikatain bahasanya yang kasar, mau jawab, ingat Tuhan Yesus ngajar aku, nggak boleh dijawab. Tapi di sini mak tekanan darah mulai naik. Ojo saudara, jangan, tekanan darah saudara jangan naik. Kalau tekanan darah naik itu berarti di sini masih mau balas, ya kan? Kalau saudara udah nggak membalas, sudah bisa nggak membalasnya, tekanan darah tetap 120/80, nggak lebih dari itu, saudara. Ya, jadi kita harus lihat Tuhan Yesus belajar taat. Lalu saudara, kita lihat ayat lagi yang lain, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yuk kita lihat 1 Korintus 15. Jadi kita lihat bukti Tuhan Yesus itu taat. Kita sudah lihat ayat-ayatnya, Yohanes tadi, ya, kemudian Ibrani. Sekarang kita lihat 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, ya. Yohanes katakan dia memiliki kesukaan apa? Melakukan kehendak Bapa. Kemudian untuk melakukan kehendak Bapa, lewat penderitaannya dia belajar untuk tetap melakukan taat, untuk tetap melakukan kehendak Bapa. Sekarang Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca ya. Kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Ayo, yang semangat. Kita baca ayat 3 dan ayat 4. Yuk. Siap, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia telah dikuburkan dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara, kita lihat ayat 3 endingnya ditulis sesuai dengan kitab suci, maksudnya sesuai dengan yang dinubuatkan. Ya, kemudian ayat 4 juga ditulis bahwa dia dikubur dan dibangkitkan. Ya, itu juga ditulis sesuai dengan yang dinubuatkan. Jadi saudara, kita lihat Tuhan Yesus merupakan bukti dia taat, ya, atau menjadi taat itu lewat kesukaannya melakukan kehendak Bapa. Kemudian walaupun harus lewat penderitaan, yang kedua Ibrani 5 ayat 8 tadi, untuk melakukan kehendak Bapa dia menderita. Kemudian yang ketiga, dia menderita, belajar taat sampai mati di kayu salib, dikubur pada hari yang ketiga,
dibangkitkan. Ya. Jadi dia taatnya ayat 5 ayat 8 Ibrani tadi, belajar taat sampai kapan? Sampai mati. Saudara dan saya juga harus belajar taat sampai kapan? Sampai mati daging kita. Halo, sampai mati dosa yang ada di dalam hidup kita. Karena kita masih punya gairah dosa, kehendak dosa, daging dosa, nafsu dosa yang terus kita layani, yang terus kita ikuti. Ya apa ya? Ya, kalau saudara dan saya mau jujur, kita masih ikuti terus apa yang dosa tawarkan. Apa yang menjadi kerinduan dosa di dalam hidup kita itu terus kita jatuh. Ya, kalau sudah jatuh ingat, oh ya Tuhan ampuni saya. Besok itu lagi jatuh lagi, ingat lagi Tuhan ampuni. Kapan yang mau berhenti? Nah, Tuhan Yesus memberi teladan pada kita, kematian dan kebangkitannya. Ya dikatakan itu bukti dia taat. Kita lihat sampai mati. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ya, kita mau maju lagi. Kita mau maju lagi. Ibrani 5 ayat 7. Kalau tadi Ibrani 5 ayat 8, kita sekarang lihat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Kita kembali ke surat Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-7. Saya tunggu sampai semua dapat. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-7. Saudara saya akan nggak tahu kok, kadang keluar kadang enggak. Ya, sudah dapat Ibrani 5 ayat 7. Yuk kita baca lagi sama-sama ya. Ayat 7. Yuk, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Dia telah dibenarkan. Nah, saudara, jadi kita lihat ayat yang ke-7 dari Ibrani pasal 5. Ya, kalau tadi taat sampai mati dan dibangkitkan. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu mati hari Jumat, hari ketiga minggu Paskah, dia dibangkitkan. Tuhan Yesus nggak bangkit sendiri. Ya, kita harus ngerti itu sekarang. Kalau kita dulu mungkin punya kemampuan, Tuhan Yesus bangkit sendiri. Enggak. Alkitab menulis dengan jelas, tadi di Korintus dikatakan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Bapa. Ibrani pasal 5 ayat 7 juga menulis, karena kesalehannya Tuhan Yesus waktu mati dikubur, hari ketiga dibangkitkan oleh Bapa. Kesalehannya itu apa sih? Ketaatannya, penurutannya, ya, kesungguhannya untuk melakukan kehendak Bapa. Itu loh artinya. Jadi saudara, kita lihat Tuhan Yesus dibangkitkan karena kesalehannya. Ya, ini ditulis apa enggak ayat yang selanjutnya. Ayat 9-nya kita baca yuk sekalian. Kita sudah buka Ibrani pasal 5 ayat 7. Sekarang ayat 9 kita baca. Yuk. Sudah kita baca ya. Semua sudah buka ayatnya. Kita baca 1, 2, 3. Dan sesudah Dia mencapai kesempurnaannya, Dia menjadi pokok keselamatannya bagi semua orang yang taat kepada-Nya. nah, saudara, jadi ketika Tuhan Yesus mati, ya, dia taat. Pokoknya kita sudah belajar, dia belajar taat, melakukan kehendak Bapa lewat perjuangan sampai mati di kayu salib, dikubur, dibangkitkan hari ketiga. Dan ketika dia dibangkitkan, maka saudara, itu sempurnalah rencana Bapa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sempurna. Makanya di dalam ayat ini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, mati dan dibangkitkan, ya saudara, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi, yang kekal, yang tidak ada duanya. Ya, jadi ingat saudara, keselamatan itu tidak ada di luar Tuhan Yesus. Ya, keselamatan yang kita harus ngerti yaitu keselamatan saudara dan saya diberi kesempatan tinggal di rumah Bapa. Ya, jadi kita dijadikan keluarga kerajaan sorga.
Nah, kemudian dikatakan karena dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi saudara, kita lihat memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya saudara, selain sebagai penggenapan nubuat, yang kedua membuktikan Tuhan Yesus anak Allah itu taat kepada Bapaknya yang mengutus dia, ya. Dan kita lihat sampai mati di kayu salib dan dibangkitkan. Sesudah dia dibangkitkan, dia menjadi pokok keselamatan buat saudara dan saya. Makanya saudara, Tuhan Yesus kalau Jumat kemarin kematiannya membawa saudara dan saya masuk kemana? Halo? Khotbah Jumat apa judulnya? Doyo opo, belum 3 hari 3 malam sudah lupa. Nah, cerita dunia saudara ingat, cerita Alkitab yang saudara baru dengar kemarin, bukan cerita firman Tuhan Jumat kemarin udah lupa apa? Hah? Pintu gerbang. Nah, kematian Tuhan Yesus itu membawa saudara dan saya masuk pintu gerbang. Saudara cuma mau masuk pintu gerbang? Istananya di sana. Oh, ini pintu gerbang surga. Aku tak masuk. Wis Tuhan, aku tak di sini. Hehehe. Di mana? Pintu gerbang. Loh, enggak usah lah, pintu gerbangnya cukup. Kita mau masuk di istana, tempat Bapa tinggal, kerajaannya. Saudara dan saya itu diberi kesempatan dibuka jalannya oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya bisa tinggal di istana, ya, di kerajaannya Bapa di sorga. Jadi saudara, kita lihat, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus pada puncaknya itu membuka jalan untuk saudara dan saya bisa tinggal di istana di sorga yang kita baca di dalam Alkitab. LB 3, langit baru, bumi baru. Ya, langit baru, bumi baru itu loh tempat yang sedang disiapkan. Di mana? Di salah satu planet. Kita tidak tahu di mana tempatnya. Karena saudara dan saya tinggal di planet bumi. Makanya ada planet yang nanti namanya kerajaan sorga ini. Itu loh yang akan menjadi tempat tinggalnya. Yang saudara kan di mana? Ya nggak ada yang sudah sampai sorga, belum ada yang sampai sorga. Kalau ditanya di mana, jangan cerita. Ya, jadi kalau ada yang ngomong saya sudah sampai di sorga, bohong. Sorga itu sedang disiapkan. Saya pernah ke neraka, bohong. Kalau saudara dengar ada pendeta ngomong saya pernah ke neraka, yo saudara, naik ke neraka mau iso balik lagi, ayo tak tanyain. Naik sudah ke neraka bisa balik? Enggak. Sudah ke sorga bisa turun lagi? Enggak, kan sama-sama tempat kekal. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan Tuhan membuka jalan keselamatan buat kita. Satu ayat lagi, ya, kita akan selesaikan. Roma 8 ayat 29, yuk. Nah, saudara, kita mau belajar ya. Lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, kita memperingati hari ini kebangkitannya. Maka saudara sudah belajar poin pertama sebagai penggenapan nubuat, yang kedua sebagai bukti Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa di sorga yang mengutusnya. Sekarang ayat 29 Roma pasal 8. Yuk, kalau ayat 28-nya kan kita sering baca, ya, sering disinggung bahwa segala sesuatu Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sekarang ayat 29-nya. Aduh. Ayat 29-nya sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya kalau sudah dapat. Yuk. 29, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, lewat kematian, kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati pagi ini, ya saudara, pada poin pertama sebagai penggenapan dari nubuat, kesimpulan penggenapan dari nubuat itu yaitu lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dinubuatkan oleh Allah
itu terbukti. Jadi kita simpulkan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya, memberitahu kepada kita supaya kita ngerti bahwa Allah Bapa yang kita percaya, yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, itu benar adanya. Kenapa? Karena nubuat-nubuat yang disampaikan kepada Daud 1000 tahun sebelum Masehi, yang diterima oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi, itu semua digenapi. Jadi dari situ saudara, kita belajar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, ya, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Dia tidak bohong. Ya, Allah yang benar. Lalu yang kedua, ya, apa yang kita dapat dari memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan? Yang kedua, Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapa. Nah, kalau kita lihat, dia belajar taat lewat penderitaan sampai mati di kayu salib, kemudian dikubur, dibangkitkan karena kesalehannya. Ya, sesudah itu saudara, dia menjadi pokok keselamatan yang membuka jalan untuk kita bisa tinggal di surga. Dan terakhir, ayat 29 Roma tadi, kalau saudara ingat, saudara dan saya dikatakan kita adalah saudara-saudaranya, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung. Jadi Tuhan Yesus itu anak Allah yang sulung. Saudara dan saya anak Allah. Nggak tahu saudara yang keberapa. Saudara anak Allah yang keberapa dilahirkan. Mungkin kita yang 1 juta, mungkin ada yang 1.200.000, ada yang 1 juta satu, ya. Tapi saudara, lewat firman Tuhan kita lihat bahwa saudara dan saya sebagai adik-adik Tuhan Yesus, saudaranya Tuhan Yesus, juga harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup, yaitu taat. Mau belajar taat? Kok cuma 2 orang? Mau belajar taat? Ayo saudara, ya, supaya peringatan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak jadi sia-sia. Baik yang remaja-remaja, ya, yang masih sekolah, yang sudah keluar sekolah, yang sudah setengah tua, yang rodok tua, yang tua, semua harus belajar taat. Kenapa? Karena kita tahu Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu Allah yang benar, yang tidak ada duanya. Semua yang ditulis di dalam Alkitab ini, ya saudara, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu pasti digenapi, pasti digenapi. Dan sekarang ini sedang digenapi. Penggenapan itu terus sedang digenapi. Nah, saudara, lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menjalani jalan yang sangat sukar. Ya, dia lalui lewat perjuangan, lewat kesetiaannya, lewat penderitaannya, dengan tujuan apa? Supaya saudara dan saya diberi keselamatan. Lewat karya salib itu, saudara, kita mendapat kesempatan. Hargai kesempatan yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, Tuhan berkati.